Selamat pagi. Buat kalian yang jarang banget diucapin selamat pagi nih. Kalau gue sih sering ya. Oke, di sini gue mau cerita, Pak. Cerita sedikit lah ya. Gue tuh orangnya ceroboh banget. Kenapa gue ceroboh? Waktu itu zaman gue SD tuh gue ada suatu kejadian yang emang tuh konyol banget. Gue tuh kayak sampai sekarang tuh merasa menyesal, takut, tapi ya udah deh, itu udah terjadi gitu. Jadi waktu itu gue mau ngecas HP nih, lu tau kan kepala buat kipas tuh buat dipencet muter itu, gue naruh HP tuh di situ. Kebetulan HP gue tablet, dan di situ gue nggak sengaja nyenggol. Lu tau kan, lu nggak bakal expect kipas tinggi itu bakal jatuh dan setelah itu patah. Gue situ panik banget, kayak gue mau nangis, tapi emang gue kira nangis karena disudutin sama kakak gue. Di situ yang parahnya lagi, mama gue nggak ada di rumah. Sebenarnya kalau ada mama gue di rumah, gue pasti bakal kena omelan yang cerewetnya bisa 7 hari 7 malam. Pokoknya udahlah, itu semua udah terjadi. Tapi gue takut banget karena di situ mama gue nginep di Bandung, gue pasti bakal ketemu bapak gue. Bapak gue tuh bakal ngomel-ngomel banget. Dan ternyata benar, gue udah main abis-abisan. Kayak nggak berekspek sih, tapi menurut gue tuh sebuah momen kocak lah ya. Karena gue di situ melakukan adegan yang konyol. Intinya dari kejadian itu ya gue belajar aja untuk tidak ceroboh, tapi ya tetap aja gue sampai sekarang masih suka ceroboh. Sampai kejadian kemarin itu gue juga kehilangan kartu ATM sendiri. Yaudah, intinya gue di sini mau menutup, tapi gue punya tebak-tebakan nih. Kalian tahu nggak? Nih, oke. Belum gue ngomong sih. Oke, gue mau tebak-tebakan. Kenapa di keyboard itu tuh ada tulisannya enter? Soalnya kalau bukan tulisannya enter tuh pasti bakal ada sesuatu hal. Kalian tuh nggak apa? Nggak tahu nih, bener nggak tahu jawabannya. Saya sih nggak tahu. Iya, kalau jawaban entar nanti program nggak bakal bergerak. Oke, kita tutup di sini. Nama gue Febrian Satria Supriyata. Undur diri. Selamat pagi remaja masa kini. Terus terang di sini saya merasa deg-degan, pusing, keringat dingin, dan grogi karena takut cerita yang saya bawakan itu terlihat garing terdengar. Langsung saja ke ceritanya. Banyak sekali bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Inggris. Jadi sebenarnya itu bahasa Indonesia itu mungkin bisa disebut anaknya atau cucunya Inggris gitu. Sebenarnya kenapa sih? Karena beberapa bahasa merupakan serapan dari bahasa Inggris. Namun ada perbedaan dari pengucapan atau penulisannya. Contohnya saja dari kata diperbadan. Diperbadan merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu forbidden, yang artinya dilarang. Tapi di Indonesia Raya ini penyebutannya selalu menjadi berbeda. Jadi diperbadan atau dilarang ini bahasa kasarnya seperti jangan lewat sini, cari jalan lain enggak lo. Kata Mary juga pernah ngomong kayak gini. Pelafalannya kan harusnya first impression, tapi kalau Mary ucapin tuh jadi first impression. Kenapa sih pelafalan jadi berbeda di Indonesia dengan yang Inggrisnya? Ya maklum lah, karena kan ini cucunya Inggris gitu. Yang namanya cucu masih bocah kan ya, ngomongnya masih belum benar gitu, terbata-bata seperti saya ini. Masih belajar gitu, jadi wajar kalau masih salah-salah. Sekian stand up komedi dari saya, semoga memberikan inspirasi dan semoga inspirasinya berlanjut ke stand up komedi selanjutnya. Saya Farel Aryan Abrizan undur diri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Tofal Istiar. Di sini gue bakal bawain sebuah cerita 3 orang yang sholat tapi kena bencana. Nah, di sini di awal malam yang cerah itu, di waktu Isya, bertiga ini sholat. Kita sebut 3 orang ini, si Budek, si Gagu, sama si Minas. Nah, di saat mereka bertiga wudhu nih, ternyata jemaah pertama itu udah selesai, imamnya udah selesai duluan bareng jemaahnya. Mereka bikinlah jemaah baru buat sholat, tapi mereka sayangnya cuma bertiga. Di saat masjid sudah sepi, mereka mulai sholat, tunjuk-tunjukkan lah di antara mereka bertiga. Akhirnya si Minas lah yang mau maju untuk jadi imam. Di saat mereka jadi imam, disitulah mulai. Saat rakaat ketiga, si Budek ini dia malah kentut, gak sengaja. Tapi dia nggak mau batalin wudhu dia. Dia nggak mau batalin wudhu, nggak mau batalin sholat. Nah, si Gagulah
yang berusaha ngebatalin dengan cara apa, digeser-geser biar dia sadar kalau wudunya udah sholat, udah batal. Wudunya udah batal. Ya udah. Terus nggak lama gempa kan. Awal mula sebelum gempa tuh si Gagu sama si Gagu sama si Budek nih dia malah bercanda, kedorong-dorong imam. Nah karena si Minas nggak peduli kan ya, dia sholat begini aja udah kedorong-dorong, pas udah gempa masih nyangkanya didorong-dorong. Nah sampai saya sholat, untung tuh masjid kagak roboh. Coba kalau roboh, yang disalahin siapa pas di akhirat? Budek sama si Gagu udah disalahin. Karena apa? Ya kalau lagi sholat mereka dorong-dorong si imam, disangkanya pas gempa tuh dia didorong-dorong. Mikir coba. Nah cukup sekian aja, segitu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama gua Faza dari kelas 14 di atas sono tuh kelasnya. Oke, jadi gue pengen cerita nih sedikit tentang pengalaman teman gue lagi nongkrong di pos roda. Jadi awal tuh dia suatu di pagi-pagi dia lagi ngopi biasa nyantai. Tiba-tiba ada satu cewek lewat biasa. Pakaiannya nih tertutup, rapi, bersih lagi, cantik, soleha lah pokoknya. Udah gitu, udah kan, lewat biasa depan teman gue, panggil lah si teman gue, dia manggil si cewek, "Neng, cantik amat Neng, mau kemana hari ini?" Terus si cewek pun tersipu malu, "Ih abang, bisa aja, mau ke pasar bang." Udah, habis itu lanjutlah biasa nih cewek yang soleha tadi lewat biasa, dia pengen ke pasar lanjutin. Nah masalahnya muncul di sini. Habis itu ada lagi cewek yang nomor 2 lewat ya, pakaiannya nih terbuka, gue celananya segini lah, sepaha, bajunya sepuser, gue terbuka lah pakaiannya, kayak cewek gak bener lah. Lewat di cewek kedua, pas lewat sini dipanggil sama si cowok, teman gue, kiu cewek gitu, biasa lah. Terus si cewek kedua ini nengok, apaan sih? Habis itu teman gue nyapa, "Mau kemana nih, cantik amat gitu." Terus tahu gak apa yang terjadi? Si cewek ngomong, "Dasar mesum goblok." Akhirnya si cowok pun teman gue, dia trauma ngomong sama cewek lagi. Kalian tahu komunitas pelangi asal muasalnya ya dari sini. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau cerita coy. Nah, teman-teman gue tuh ya banyak banget yang nanyain ke gue, "Nit, kenapa sih lu tuh gak mau punya pacar?" Nih, terus gue jawab aja, gue tuh lebih milih jomblo daripada punya pacar coy. Karena gue denger nih ya dari teman-teman gue yang punya pacar tuh, pacarnya tuh sering marah-marah, kayak ribet banget gak sih? Terus pasti ya mama lu, orang tua lu pasti pernah ya marahin lu. Terus kalau misalnya ditanya kenapa sih marah-marah mulu, pasti ditanya, jawabnya tuh kayak, karena mama tuh sayang banget sama kamu, mama tuh cinta banget sama kamu, makanya marah. Mama marah tuh karena sayang. Kalau kata gue mah ya, marah itu dimana-mana ya identik sama yang namanya rasa benci, ya kan? Masa iya nih lu lagi naik motor, lu ada lampu merah, lu terobos, pak polisi dateng langsung, kamu nggak lihat itu lampu merah, kenapa kamu terobos? Marah-marah sama polisinya. Masa iya gue jawab, "Waduh bapak kayak marah-marahin saya karena bapak tuh sayang banget sama saya, makasih lah pak udah sayang sama saya." Masa gitu ya kan? Apalagi nih ya, lu malam-malam ketemu begal coy, lu lagi bawa motor, tahu-tahu ada begal, serahkan harta kamu atau enggak nyawa kamu melayang. Terus masa ya gue harus bilang, "Wah mas kayak sayang banget sama saya, makanya marahin saya." Pasti kayak udah ngincer saya banget deh kayaknya. Makasih lah ya mas udah sayang sama saya. Nih, tapi abang tuh terlalu jahat buat saya, ambil aja harta gue. Masa gitu ya kan? Kayak gak masuk akal banget kan? Apalagi nih ya, orang demo, tawuran, itu pasti identik sama yang namanya rasa benci, marah, sama yang namanya keributan, ya kan? Terus contoh nih, ada orang tawuran, orang lagi digebukin, mati lu. Masa yang digebukin bilang, "Nikahin gua." Oke, gue Nidia, sekian, terima kasih, dadah.
Apalagi Mary sudah tersenyum melihat temannya yang kejedot pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gue mau cerita nih. Kejadiannya tuh baru semalam. Saat gue mau buang air besar di rumah gue jam 3 pagi. Jam 3 pagi lagi tidur enak-enak. Tiba-tiba gue pengen buang air besar tuh. Habis itu ya udah gue ke kamar mandi. Nah, kamar mandi gue ini kan kebagi dua ya. Yang satu tuh ada WC jongkok, yang satu lagi ada WC duduk. Nah, pada malam itu gue pengen buang air besarnya itu di WC jongkok. Biasanya gue buang air besar di WC duduk. Nah, abis itu ya hal-hal yang tak terduga itu terjadi. Ternyata pas gue udah mau sampai kamar mandi itu ada tikus di dalam WC lagi berenang. Nah, jadi langsung aja gue manggil mama gue, "Mama, tolong ma, ini sini dulu." Padahal mama gue lagi tidur tuh, tapi gue panggil. Nah, mama gue bangun, kebetulan kamar mama gue itu gak jauh dari kamar mandi. Bangun dia langsung ke belakang nanya, "Kenapa, ada apa? Ngapain sih jam segini di sini? Tumben banget." "Ini mah." Terus gue jawab dong, "Ini mah mau buang air besar tadi, tiba-tiba sakit perut." Ya udah tuh dipanggil. Maksud gue, mama gue itu ngurusin lah tuh tikusnya sambil gue disuruh buang air besarnya di WC duduk. Nah jadi ya udah gue terpaksa buang air besar di WC duduk. Ya udah sambil mama gue di kamar mandi sebelah itu ngebersihin tikusnya tuh, maksudnya biar dia masuk kan. Nggak mungkin kan kalau diangkat, ngeri juga. Nah jadi ya segitu aja cerita gue. Umur Satria makin nambah tua, namun tetap saja mencari kekasih. Semoga terhibur untuk semua. Saya pamit undur diri, terima kasih. Kenalin, nama gue Marsha, tapi bukan Marsha Ember loh ya. Biasanya tuh temen-temen gue kalau manggil gue tuh gitu, Marsha, jurnya mana? Yang kayak gitu tuh minta gue tendang ke kandang beruang. Lagian ngeselin sih. Menurut kalian, kalau yang kalian pikirin tuh tentang kandang beruang apa? Artinya banyak duit kan beruang. Oke, di sini saya bukan ngomong tentang kandang beruang ya, melainkan kandang tikus perdasi alias koruptor, korban pikiran kotor. Nah, kenapa di Indonesia korupsi ini masih banyak? Karena hukum negara Indonesia ini lemah dibanding dengan negara-negara lainnya. Contohnya gini, di Arab pencuri sepatu tangannya dipotong. Di Indonesia pencuri uang negara masa tahanannya yang dipotong. Terus di Cina koruptor kepalanya digantung. Di Indonesia kasusnya yang digantung. Katanya Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Lepas ya. Udah lama-lama. Pejabat yang ditanya, "Bapak korupsi?" "Oh, tentu tidak." Padahal dalam hatinya tuh bilangnya iya. Indonesia ini bukan hanya uang dan barang saja yang dikorupsi, tapi hak itu juga dikorupsi. Contohnya saya, di sini sebenarnya saya 2 menit, tapi korupsi ya terpaksa. Sekian sampai di sini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa gue di sini. Gue pengen menceritakan tentang sahabat SMP gue. Nah, sahabat SMP gue ini namanya itu adalah Sasa. Tapi ini tuh bukan tentang Sasa Mecin ya. Di sini tuh adalah Sasa sahabat gue. Nah, Sasa ini tipikal anaknya tuh pinter banget, baik tapi pelit, masalah contek-contekan dan juga permasalahan soal duit. Nah, jadi waktu itu gue pernah nyontek ke dia. Waktu itu kayak gini, "Sa, nomor 5 apaan sih, Sa?" Belum. "Nomor 6 deh, Sa." "Gue belum, Riz." "Nomor 7 apaan, Sa?" "Gue juga belum." "Yaudah deh, Sa, gue pinjam 10.000 aja, lo ada gak sih? Gue lapar banget gara-gara mikir soal ujian ini." "Nih ya, Riz,
Nomor 5 itu D, nomor 6 itu C, nomor 7 itu A. Tapi gue bener-bener kepepet banget. Ada nggak sih 10.000? Sini, nih gue kasih tahu ya, dari nomor 5 sampai nomor 10. Gue nggak peduli lagi soal ujian itu, gue bener-bener lapar banget, abis ini gue pengen jajan ayam. Sini deh kelas ulangan lu, gue kerjain. Saking peitnya dia tuh kayak gitu loh. Dia bener-bener nggak mau ngasih sepersen pun uangnya buat kita. Nah, abis itu kebesokannya nih, ngomong-ngomong soal ujian, kebesokannya kita ujian lagi, ujian IPA. Nah, abis itu setelah kita selesai ujian, kita tuh keluar untuk duduk di saung. Nah, waktu itu si Sasa ini ngeluh, kepalanya itu sakit. Gue mikir dong, masa Sasa ngerjain soal ujian segampang itu aja kepalanya sakit? Soalnya menurut gue itu soalnya gampang. Terus waktu gue nanya, Sa, kepala lo kenapa? Terus kata dia, kepala gue mau pecah. Gue mikir, masa gara-gara soal ujian IPA doang dia kepalanya sampai mau pecah gitu? Terus waktu kita ke kamar mandi, waktu dia lepas kerudungnya, ternyata yang dia pakai itu bukan ciput tapi banana bocil. Dan itu bener-bener kayak ada aja kelakuan Sasa ini. Nah, sekian dari gua, Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue pengen cerita nih. Di sini tuh ada korban pencopetan dan dia berteriak, copet, copet. Gimana nih? Kita harus panggil pahlawan super kita. Siapa? Yang Lex. Kok yang Lex? Canda, Japerman, pahlawan tampan dan pembela kebenaran. Ayo kita panggil dia. Bencong, Bencong, sini deh. Kok Bencong? Japerman dong. Japerman, Japerman, sini dong. Aku Japerman. Bakso bang satu, pakai telur mata sapi diaduk-aduk. Japerman, apaan sih kalian kayak gitu? Bayarin gue bakso. Iya aja. Tapi Japerman kenapa? Sebelnya sama wali kota. Gaji gue gak turun-turun, anak udah dilambarin orang, bohong banget ya kan? Udahlah kita ganti walkot aja. Kenapa tuh? Karena walkot kita tuh botak, ubannya jarang-jarang. Kayaknya botak itu uban di kumisnya. Nih ya, kalau dia kentut tuh ada suaranya, tapi bau. Oh, jadi gitu aja walkot tuh. Walkot tuh, ternyata ini tukang bakso. Gebut bener, botak. Jadi itu aja cerita dari gue. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika tidak dimaafkan, tidak apa-apa. Sebelumnya gue ada pantun nih. Beli jeruk di pasar Sabtu, belinya di Bu Anis. Cerita gue emang gak lucu, tapi kalian tetap manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gue tuh mau cerita ya. Pas kelas 2 atau 3 SD nih pengalamannya. Gue tuh dulu tuh emang udah diasuh sama pengasuh gitu kan. Terus gue pernah sekali ngebohong sama tete gue, bilangnya, "Teh, ayo ikut, ada itu loh, ada air terjun di sini bagus." Terus dia nanya, "Emang iya ada di sini?" "Iya, udah ada, ikut." Terus gue kesana tuh pakai sepeda strawberry. Pokoknya sepeda strawberry lah, sepeda anak-anak gitu ya zaman dulu. Terus kayak gitu pas nyampe sana tuh ditanya lagi lah sama dia, "Emang iya benar di sini ada air terjunnya?" Terus dia jawab, "Bener kok ada, habis turunan ini ada air terjun bagus banget," gitu kan. Padahal ya, tau gak sih itu tuh turunan man 1, turunan maut banget ya. Pas turun tuh udah setengah perjalanan, setengahnya goyang-goyang, gue nya geriling-geriling, jatuh dah. Sepeda gue ya jatuh lah. Terus kayak gitu, bibir gue rusak banget, lutut dua-duanya berdarah. Tete gue mah cuma berdarah secuil, itu pun di jempol kaki, kagak kerasa sakit. Terus tuh kayak gitu tuh gak ada yang bantuin, minta air ke tetangga biar bersihin luka. Balik ke rumah, gue yang bawa sepedanya karena emang gak sakit. Gue pulang rumah, "Assalamualaikum mama, adek sakit, adek jatuh." "Jatuh kenapa?" Pas bilang, "Astagfirullahaladzim adek." Ditanya berkali-kali, "Sakit nggak? Sakit nggak?" Padahal itu tuh bener-bener gak sakit. Dan kayak gitu penyembuhan 2 minggu. Gue sholat duduk nggak sekolah gitu kan. Pas lagi tidur tuh ayah selalu bilang gini, "Dek, tahu nggak sih kamu pas lagi tidur tuh jelek banget." "Hah? Kenapa ya? Kok jelek banget?" "Itu pas tidur mirip ikan mas, soalnya bibirnya jedeu gitu kan, karena emang rusak." Ya ibarat kata Kylie Jenner versi jelek lah gitu ya. Oke, dengan saya Fauza Tajirama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai semua, nama gue Ewing. Salah sih. Hai semua, nama gue Darren. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani jam pelajaran. Gue nih sampai sekarang nih masih mikir ya terhadap orang-orang nih ketika ngeliat muka gue nih yang terlintas dalam pikiran mereka tuh apa? Gue nih ganteng, jelek apa gimana? Karena sampai sekarang masih abu-abu sih gue nih, masih belum fix gue nih ganteng apa jelek. Karena tergantung muka gue ganteng apa jelek, tergantung situasi, tergantung angle-nya gitu. Nah, gue nih misalkan nih, gue nih habis mandi kan, itu kan rambut kan masih basah tuh, itu jadi gampang ditata. Jadi gue habis mandi tuh gue bercermin, gue rata rambut semua gue seganteng mungkin, dan jadilah hasilnya seganteng yang emang ganteng banget, udah kayak orang Korea Utara. Nah, karena gue kan kayak gak nyangka, kok bisa sih ada orang seganteng kayak gini, dan orang itu dari gue gitu. Akhirnya gue pede dong, gue pakai HP, gue selfie kan, dengan pose tergantung gue gitu. Dan hasilnya kayak tapir, bener-bener 180 derajat tuh beda banget dari kamera HP sama cermin. Nah, jadinya gue benci sama kamera HP semenjak setiap gua foto tuh gue selalu muka gue tuh jauh banget dari yang cermin. Nah, gue ini punya temen, nama teman gue ini Taruh namanya. Jadi menurut gue sama teman gue ini menurut gue masih gantengan gue. Jadi ya gue emang maaf ya, gue orangnya emang sepeda itu. Tapi menurut gue masih gantengan gue. Teman gue ini ceweknya banyak, gonta ganti mulu, bener-bener banyak. Akhirnya gue nanya ke dia, "Bro, kok lu gini sih dapetin cewek?" Sedangkan gue buru-buru ada yang mau pacaran sama gue, yang deket sama gue kagak ada cewek. Akhirnya teman gue tuh bilang, "Lu tuh beneran bisa, lu itu lumayan ganteng, lu tinggal pede aja, lu tinggal lu harus berani aja." Nah, maka gue kayak mikir, jadi gue ini sebenarnya ganteng ya, tapi kok kenapa harus gue bergerak buat dapetin cewek, bukan cewek yang mau deketin gue. Sedangkan si teman gue ini cewek yang deketin dia. Akhirnya gue tahu kalau teman gue ini anaknya pejabat pajak. Ternyata nama teman gue ini Mario Dandi. Gue Darren, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi sekarang gue mau menceritakan tentang pengalaman teman gue yang menurut kalian itu lucu ataupun aneh. Jadi ceritanya itu adalah temen gue minta cariin temen di online. Jadi dia itu udah dapat nih. Nah, pas ngeliat di fotonya itu cakep, ganteng kayak gitulah.
Terus selang beberapa kemudian hari si cowoknya itu minta bertemu ya, bertemu di kafe gitu kan. Nah terus tuh pas ketemu, kok muka sama tangannya beda banget ya, kayak semacam kopi dan susu gitu. Nah terus tuh masa cowoknya itu minta dibayarin ke teman gue sih, kayak nggak modal banget ya kan. Nah habis itu, oh ya, minum kopi dan susu itu seperti menjalani hubungan pertama, yaitu rasanya terasa manis, seperti semuanya indah, tapi kemudian itu setelah beberapa waktu kopi susu itu menyadari bahwa hidup itu tidak selalu indah. Dari video saya Zahra Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Waziadan. Di sini gue akan menceritakan tentang pengalaman di kampung halaman, tepatnya di pagi hari. Jadi gini, saya dan mama saya itu ingin muter-muter di sekitaran kampungnya. Meskipun kita itu orang kota kan nggak tahu jalan ya. Jadi maklum ya, nggak tahu jalan, namanya orang kota. Tahu jalan yang kayak beda gitu, apalagi yang kayak gang-gang gitu. Nah, saya berjalan ini tuh tidak ada kendala apa-apa. Tapi tiba-tiba kita kesasar di gang danau gitu, besar sekali, dan airnya. Nah di situ kan saya masih grogi ya, mengendarai motornya, masih agak-agak kagok. Itu saya tiba-tiba agak-agak oleng tuh. Terus mama gue tuh bilang gini, saya lagi gini nyetir, terus kayak gitu. Nah terus mama gue bilang gini, kis pelan, awas. Jadinya begini motornya kan oleng. Di sini sebelah saya danau tuh. Terus saya nggak tahu kenapa, bukannya tambah hati-hati, saya ketawa geli di situ karena mama saya bilang gitu. Kayak lanjutkan perjalanannya menuju ke rumah, mau pulang nih ceritanya. Awalnya juga abis itu kan masih ketawa saya sampai motornya oleng lagi. Ini jalan raya, di sininya kan tanjakan mau nanjak gitu. Nah di situ saya oleng, bener-bener oleng, dan ketawa kan lemes banget gitu yang ngeliat tenaganya. Di situ gubrak jatuh deh motornya. Semoga kalian terhibur dan tertawa. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Perkenalkan, nama gue Marino Milano Nesi. Nesi ya, bukan Messi atau Pesi. Saya tidak suka kalau kau panggil nama itu. Ngomongin soal keluarga, gue adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Artinya gue anak terakhir. Nah, dan kalau di keluarga gue itu, atau di keluarga Jawa, tuh emak gue sering sebut nama gue Bontot, kalau nggak Nyong. Kan aneh itu. Kalau lu jalan ke sekolah nih, jalan-jalan ke sekolah, dipanggil Nyong, ayo ke kantin Nyong. Oke. Tot. Bontot. Oh Bontot, iya Bontot. Nah, ngomongin soal keluarga, ayah gue adalah orang timur, sedangkan emak gue ada kelahiran Jawa Timur atau Surabaya. Makanya kalau orang tanya, bro lu asal mana? Gue pasti jawab Jawa Timur, orang dengan genetik Jawa, tapi timur juga. But actually I am born in Jakarta. Jadi gue ini sebenarnya lahir Jakarta gitu kan. Ada Jaksel, some British sedikitnya lah. Nah, ngomongin soal pendidikan, menurut gue pendidikan di Indonesia tuh belum bisa mengantarkan siswa dan siswinya menentukan minat dan bakat mereka. Karena banyak banget kasus yang kita lihat, ada siswa-siswi yang salah masuk jurusan. Their mental health nih IPA, tapi sosokan pengen masuk PS gitu, maupun sebaliknya. Kan ini nggak nyambung gitu. Ngerjain rumus matematika bukan pakai rumus Pitagoras, pakai rumus pertambahan penduduk. Bayangin bro, kan nggak jauh gitu. Ada lagi nih ya kasus, gue nggak mau nyebutin di mana,
guru yang menyuruh murid siswa-siswinya menghafal banyak rumus tanpa menjelaskan arti konsep dari rumus tersebut. Buat apa kan kita menghafal banyak tulisan, menghafal banyak catatan, tapi kita tidak tahu konsep dibalik tersebut, ya kan? Ide sebel banget kayak gitu mah, ya kan? Tapi bersyukurnya sekarang udah ada kurikulum yang bisa membantu kita meningkatkan kreativitas kita, yaitu kurikulum merdeka. Harapan gue, kurikulum merdeka nggak cuma kurikulumnya yang merdeka, tapi kitanya juga yang merdeka dong. Dan kedepannya negara ini bisa menjadi lebih maju lah dengan sumber daya manusia yang lebih kreatif ke depannya. Mungkin itu saja sih yang bisa gue ungkapkan. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gue mau cerita, zaman pandemi gue suka banget sama yang namanya lari sore. Lari ngejar angkutan umum, lari ngejar tukang roti yang kalau nggak kira-kira nggak pakai perasaan. Kenapa gue bilang nggak pakai perasaan? Lu bayangin aja, tukang roti jualan pakai motor dengan kecepatan 60 km per jam. Ketika gue keluar rumah, jarak tukang roti udah beda 3 RW. Coba kalau gue keluar rumah lebih lama lagi, gue yakin itu tukang roti udah lewat Depok. Oke, balik lagi soal lari sore. Gue ketika pandemi suka banget yang namanya lari sore. Gue setiap lari sore selalu ketemu sama yang namanya anjing. Terus ketika gue ketemu anjing, awalnya sih ya biasa-biasa aja, cuman hari apes kan gak ada di kalender ya. Ketika gue ketemu anjing di hari itu anjing udah ada di depan muka gue. Terus dalam hati gue gini, gue yakin ini anjing pasti ngira gue makanannya. Ternyata benar aja, itu anjing melototin gue sambil ngegerem kayak bunyi ocehan tetangga. Tanpa basa-basi, karena gue lapar juga, akhirnya gue lari. Ketika lari, gue kepikiran sama omongan temen gue. Temen gue bilang gini, kalau dikejar anjing, larinya jangan lurus, tapi zigzag alias serong kanan, serong kiri. Tanpa berpikir panjang, gue praktekin dong. Ya, dalam pikiran gue sih gini, kalau gue praktekin, mungkin aja itu anjing pasti bakal kecapean. Ketika gue lari serong-serong, ya sih benar, anjingnya kecapean gak ngejar gue lagi, tapi guanya yang capek coy. Oke, sekian dari gue Macika Kendra Dianti, izin mengundurkan diri. Assalamualaikum. Halo semuanya, gue Krishan India Zahra. Di sini gue mau cerita pengalaman. Gak jelas gue di Cirebon tahun, gue lupa tahun berapa, pokoknya ini waktu gue kelas 4 sampai kelas 5 ya. Sebelum gue cerita tentang Cirebon ini, gue mau cerita sebentar pengalaman, bukan pengalaman, apa ya, kejadian. Ya gue kesel sih sebenarnya. Tadi waktu baru pulang sekolah, gue kan merasa gerah. Ya gue pengen ada bentar, jadi gue bukalah bajunya gue taruh ruang tamu. Gue mandi bentar. Pas gue ke ruang tamu lagi mau bikin video, udah gak ada bajunya. Ternyata dicuci sama mama gue. Yaudah gue nanya lah ke mama gue, "Mam, bajunya mana?" Terus kata mama gue, "Itu lagi dicuci, emang kenapa?" Terus kata gue, "Ini mau bikin video, gimana dong?" Terus ya udah gue marah-marah lah ya. Terus kata mama gue, "Udah nanti mama setrika, tunggu aja bajunya kering." Ya gue bingung lah. Ya udah gue tunggu. Terus ya udah sambil gue nunggu, gue apa yang ngeluh lah, gue cerita ke Bangkis gini ya. Terus ya udah nih, nah bisa dilihat baju gue masih basah. Menggigil sih sebenarnya, tapi demi videonya lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang menonton video ini. Nah, di sini boy, gue punya pengalaman pribadi nih. Dulu pas gue kelas 8 SMP nih, gue pernah mengalami kecelakaan. Kecelakaan ini karena temen gue yang keras kepala, tidak mau mendengar perkataan orang lain, dan bodoh, tidak berpikir, dan suka ngajak-ngajak orang untuk ke surga. Itu mending ke surga, kalau kemana kan nggak tahu gua. Nah, itu dia ngajakin gua untuk muter-muter karena gua udah tahu ya,
nolak gak enak, mau nerima juga gue bosen di rumah. Aduh, mending gue terima aja karena ya kasihan dia ya. Gue terima karena kebodohan gue terima itu. Dia langsung jemput gue tuh ke rumah naik motor dia yang remnya Senin Kemis, motor gak pernah diservis. Nah di tuh ke rumah gue bawa begituan, ajak gue tuh muter-muter sekitar sini, sekitar dari rumah gue, muter. Abis dia muter-muter ini, lu tahu nggak boy, udah gue bilang jangan ngebut-ngebut lu, kalau mau mati jangan ajak gua, masa depan gua masih panjang, jangan ajak gua ke akhirat. Anjir, dia ngajak gua anjir, dia ngebut-ngebutan tanpa memikirkan kondisi penumpang yang sudah ketakutan. Gimana nggak ketakutan boy, dia ngebut-ngebutan, motornya begitu. Ntar kalau ada yang mobil berhenti mendadak, ya wassalam. Udah baru gue bilang begitu, beberapa menit kemudian ada mobil losbak berhenti depannya, set berhenti, dua. Lo tau sendiri, rem Senin Kemis, motor nggak pernah diservis. Ya jelas aja nabrak. Untung gue masih diberi keselamatan, gue masih aman, temen gue aman, motornya nggak aman. Motornya rusak, udah nabrak. Sumpah itu motor nyusahin, udah gak pernah diservis, nyusahin lagi, nabrak. Karena nabrak itu gue udah trauma tuh, gue gak pernah lagi muter-muter sama dia. Gue juga paling main sekedar main doang, gak muter-muter lagi. Trauma gue, sumpah. Itu aja ya pengalaman pribadi dari gue. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lata Fairuz, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin gue ngeliat berita tuh di West, katanya Bogor adalah kota yang paling tidak lama berkendara nomor 2 cuy. Kata gue sih nanggung banget ya, kenapa nggak pertama aja gitu kan. Gue sebagai warga Tangerang ini sangat senang banget nih kalau Bogor ada kota yang paling tidak lama berkendara nomor 1 ya kan. Kota Bogor disebut tidak berkendara nomor 2 itu ada 3 hal gitu. Buruknya infrastruktur, kurangnya kesadaran berkendara, sama ibu-ibu naik metik cuy. Kenapa gue bilang ibu-ibu naik metik? Karena di Bogor itu banyak ibu-ibu yang naik motor itu suka random cuy pergerakannya, sulit diprediksi banget ya kan. Ada yang sen kiri belok kanan, ada yang sen kanan belok kiri, dia nggak ngesen malah freestyle. Kata gue itu ngeselin banget kan, kayak kecoa terbang cuy, sulit banget diprediksi. Gue kemarin naik motor tuh ketemu ibu-ibu, dia bawa pelan santai tapi di tengah jalan udah gue klaksonin kan berkali-kali, dia tetap aja nggak mau minggir. Gue deketin dah tuh, Bu kalau bawa motor pelan gitu santai, jangan di tengah jalan gitu, pindah jalur aja ya kan ke kiri. Untung aja itu gue lagi nggak buru-buru banget ya kan. Coba kalau orangnya buru-buru, kayak contoh lah misalnya Satria Baja Hitam gitu, dia lagi ngejar penjahat dialangin sama ibu-ibu. Satria Baja Hitam kan motornya nggak ada ini apa namanya klakson ya kan. Kalau ada klakson mungkin udah diklakson cuy. Kalau dia nggak ada klakson, ya mau gimana lagi, dia bakal ngeluarin tombol rudal cuy, game over dah tuh ibu-ibu. Oke, itu stand up dari saya. Gue Dijar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya di sini, gue mau sedikit berbicara tentang sandiwara. Sandiwara itu identik dengan kebohongan. Padahal yang suka bohong itu pemerintah. Katanya mau mensejahterakan rakyat. Tapi apa? Masih banyak masyarakat miskin, anak jalanan, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini. Gue itu jangankan megang duit, napas aja susah. Kenapa? Pilek. Sandiwara juga identik dengan pura-pura. Makanya gue itu gak suka sama orang yang pura-pura. Apalagi pura-pura jadi orang. Maka dari itu, gue akan mengungkapkan jati diri gue yang sebenarnya. Nama gue Reza Syafri Wibisono. Tapi nama gue ini sedikit berbeda dengan Reza-Reza yang lainnya. Karena nama gue itu Z-nya 2. Gue lahir di Brebes, Jawa Tengah, tanggal 25 Juni tahun 2008. Dengan berat 4 kg
tinggi 60 cm, bertanding 10 kali dengan total kemenangan 5 kali, sisanya buat yang membutuhkan. Gue mau sedikit curhat juga nih. Gue itu sering dijauhin sama temen gue karena katanya gue bau kaki. Jadi setiap gue lewat, teman gue ini ada yang tutup telinga, tutup mata, tutup hidung, tutup usianya. Tapi gue aneh sama teman gue yang tutup kuping, tutup telinga. Kenapa setiap gue lewat itu dia tutup kuping gitu? Dipikir kaki gue mau meledak kali ya. Terus padahal bau kaki juga nggak mengganggu hubungan internasional, hubungan kita dengan Tuhan. Dan sesungguhnya orang yang bau kaki adalah orang yang paling membutuhkan uluran tangan kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita bohong gue. Gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sorry, kirain lagi TikTok kan, ternyata lagi bikin video. Oke guys, gue bakal langsung aja masuk ke cerita. Karena ini tuh kayak apa ya, cerita yang sungguh membuka mata, membuka hati juga ya kan. Ini tuh kayak alasan bukti nyata mengapa aku sampai sekarang itu tuh masih gak diperbolehin naik motor. Padahal tuh yang namanya naik motor ya, apa ya, awalnya tuh aku kira ya cuma tinggal ngegas, kalau mau berhenti tinggal dilepas gasnya, udah itu doang. Taunya masih ada banyak hal, banyak faktor. Nah aku tuh ternyata orangnya tuh apa ya, kalau naik sepeda tuh nggak pernah ngeboncengin orang. Jadi tuh pas aku belajar naik motor di rumahnya kakak ipar aku naik motor nih, ada anaknya di belakang aku naik motor, ngeng, itu meleng gimana gitu, kayak meleng ke kiri, meleng ke kanan, terus sampai anaknya nanya kayak, Cece bisa naik motor nggak sih? Gitu kayak, gimana ya, belum belajar sih. Jadi ya udah deh, jadinya kan nggak jadi nih. Yaudah, akhirnya latihan lagi nih. Tapi kali ini bareng orang tua aku di Palang Seni, bukan tempat berenangnya ya. Itu namanya bukan naik motor lagi, tapi adalah jalan terbukanya gitu lah. Nah itu padahal udah muter berkali-kali gitu. Terus bapak gue udah merhatiin, udah ngasih tanda ini nih, tanda hijau gitu ya kan, buat kayak oh yaudah nanti boleh deh naik motor. Tapi ternyata pas terakhir kalinya nih mau muter sekali lagi, aku akhirnya memilih untuk belok kanan karena pengen nyoba. Dari tadi soalnya belok kiri mulu kan. Pas belok kanan meleng. Terus udah gitu kayak kebetulan terjadinya tuh pas papaku lagi nengok ke kanan gitu. Jadinya dia nggak ngeliat. Jadinya pas aku bilang kayak papa itu dia sempat bengong dulu kayak, hah ini serius nih anak gue, tahu-tahu udah kayak gini, udah kondisinya tuh udah kayak nahanin motor. Dan itu apa ya, motor manual mau matic mau manual itu tuh berat ya. Jadi pas aku tahan besoknya langsung sakit, sakit di betis, sakit di pinggang, semuanya sakit lah. Itu aja sih dari cerita gue. Semoga sih suka ya, karena kalau nggak suka ya lo siapa. Gue tuh Mai Dinda dan gue punya satu pantun buat menutupinya. Ketika ada tempat buat ngecas, saya ingin lebih dahulu. Tetapi ketika ingin bayar kas, saya izin cabut dulu. Dadah. Selamat siang Bapak Ibu guru sama teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih banget nih. Perkenalkan, nama gue Marvel dari 104. Gue adalah salah satu siswa terbaik di SMA Negeri 5 Kota Tangerang ini. Pede aja dulu, IP aja pede, PDIP. Gue sebagai siswa terbaik ini, lihat temen gue yang gak tahu jawabannya pasti nyontek. Lihat kanan, lihat kiri, kalau sepi, nyebrang. Buat apa lu lagi hujan nyebrang? Buat apa? Gue gak pernah nyontek. Gue kalau gak tahu jawabannya mendingan gue isi. Karena menurut gue, jujur itu mahal. Yang murah tuh kuaci. Kuaci murah tuh kuaci. Gue pernah ditanya sama guru gue, Marvel, ini kenapa jawabannya gak kamu isi? Terus gue jawab, iya bu, soalnya pertanyaannya, kenapa bak mandi rumah kamu kosong? Ya jawabannya, gak saya isi. Gue suka nonton film horor. Film horor, tau dong film horor? Gue suka nonton film horor. Adegan film horor tuh biasa, kayak teman gue di depan, terus setan muncul dari belakang. Otomatis temen gue ngomong, ada setan. Itu adegan film horor yang menurut gue biasa. Gue mau bikin film horor tuh yang gak biasa, kayak temen gue dari belakang, terus setan muncul dari depan. Otomatis kita berdua takut dong. Terus setannya ngomong, ada temen lu, setannya kabur. Gue gak bisa berenang. Kalau berenang tenggelam mulu. Gue pernah berenang pakai ban, tetap tenggelam. Bannya masih ada velgnya.
temen gue terapi ikan. Tahu dong terapi ikan. Kakinya melepuh. Ternyata ikannya lagi digoreng. Sekian, terima kasih dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian semua setuju gak sih kalau sekolah itu gak afdol kalau belum dikasih PR? Tapi kadang tuh gue ngerasa males banget gitu ya ngerjainnya. Kayak akhirnya tuh PR gue kerjain di sekolah besok paginya. Gue buru-buru berangkat pagi gitu kan ya. Gue kelihatan kayak anak rajin banget di pagi-pagi udah berangkat sekolah, padahal mah cuma demi PR. Nah, sekolah ini ngebuat gue belajar banyak hal, terutama tentang teman. Temen itu tuh kalau yang pinjem pulpen gak pernah dibalikin. Nah, yang gue herannya nih, pulpen juga tetap hilang walaupun gak ada yang minjem. Apa jangan-jangan di kelas gue ada tuyul gitu ya? Apa jangan-jangan temen gue tuyulnya? Nah, yang berkesan buat gue selama sekolah adalah persahabatan gitu ya. Kalau ke kantin selalu bareng, jajan bareng, sharing makanan, sharing cerita, dan janji bakal selalu ngejaga rahasia mereka semua. Padahal mah gue juga udah lupa sama cerita-cerita mereka gitu kan ya. Terus gimana nih kalau ujian? Ujian tuh apa ya, kayak gue tuh berasa deg-degannya luar biasa gitu ya. Apalagi kalau guru udah bilang waktu habis, gue udah berasa lagi di acara TV realitas bertahan hidup. Dan gue kadang berharap ada tombol yang bisa gue pencet buat ngundurin dari ujian gitu ya. Nah, selama sekolah nih, gue jadi tersadar kalau sekolah tuh ternyata ngajarin kehidupan nyata gitu kan ya. Semakin dewasa gue juga semakin sadar kalau sebagian besar masalah hidup kita tuh sebenarnya ada soal matematika. Ya apalagi kalau bukan ngitung tagihan, ngitung diskon. Walaupun kadang sekolah ngebuat gue stres dan sedikit gila ya, tapi sekolah juga ngebuat gue menjadi orang yang tangguh dan pintar. Walaupun ujung-ujungnya nanti gue jadi beban keluarga. Saya Mimoza Salma Putri Sugama, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah diangkat lagu belum nih? Kalau belum, kita kenalan dulu gitu. Nama gue Andika Nanda Mulia. Gue tuh tipe orang yang gak suka sama orang sombong gitu. Kenapa? Karena ini nih, di sini pada sepakat gak nih kita nggak suka sama orang sombong gitu. Karena orang sombong itu gimana ya, sombong banget gitulah, pokoknya sombong. Itu tiap hari nyeritain yang sombong gitu. Tapi ada satu nih yang dibenci daripada orang sombong gitu, yaitu orang sombong yang nggak mau ngaku kalau dia tuh sombong gitu. Yang cerita tuh misalnya dia kayak gini nih, bukannya gue mau sombong nih, tapi di rumah gue motor ninja ada 4. Yang satu buat bapak gua kerja, yang satu buat adik gua sekolah, yang satu nih buat cari tambah-tambahan lah. Nenek gua suka mentong setan gitu. Yang satu buat maling nih, kalau ada maling masuk rumah, yang mana bang? Yang ini aja nih, udah ada helm sama duit bensin gitu. Kayaknya tuh manusia tuh menurut gua bukan tempatnya sombong gitu, karena di atas langit masih ada satelit gitu. Tapi tadi kan punya motor Ninja 4 gitu. Ya Allah, di dunia ini masih ada yang namanya Hotman Paris gitu. Lamborghini-nya ada 8 gitu. Ya Allah, kata gue itu Lamborghini banyak amat ya. Ada kali itu yang satu buat jemur kasur gitu. Anaknya ngompol di situ. Ya kali Hotman Paris bawa Lamborghini 8-8-nya ke tongkrongan gitu. Pas nyampe tongkrongan, buka Lamborghini, pas ditutup kayak potong makala gitu. Cekrek. Terus lagi pas Lamborghini terakhir tongkrongan bubar gitu. Ya Allah, ini sebel. Oke, gue punya pantun nih buat lu pada. Jalan-jalan sih. Makan rambutan di rumah Firman. Kenalin, pria idaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Sebelumnya kita kasih pantun tipis-tipis kali ya. Ini sebel. Jalan-jalan ke pantai bareng si Agil. Pulangnya beli kue lapis. Kenalin, nama gue Fadil. Yang gantengnya setara Vincent Rompis. Oh iya, kehidupan sehari-hari gue nih paling kan scroll tok-tok, terus bangun tidur scroll tok-tok gitu. Terus CRT sama mama gue. Maksudnya tuh, jangan salah paham ya, maksudnya tuh cerita gitu. Terus itu mandi, terus makan, udahlah kehidupan orang-orang sukses lah.
Terus kan ya, gue lagi scroll TikTok tuh pagi-pagi. FYP gue tuh munculnya orang-orang lagi pada baik, terus banyak janji gitu, kayak bagi-bagi sedekah. Alah, bullshit itu mah. Curiga gue kalau dia pengen nyapres. Ngomongin soal janji nih, gue jadi kepikiran punya tebak-tebakan buat lo. Janji apa yang semanis kayak permen karet? Gue kasih waktu lo 5 detik buat tebak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Janji itu adalah janji pemerintah. Soalnya ngeselin banget gitu. Dia janji awalnya manis, tapi akhirnya pahit. Mending liat muka gue yang manis. Habis itu kan ngeselin banget ya dia. Kayak gitu. Kalau kata anak zaman sekarang mah cetri, cacicu. Terus gue bikin snap ini aslinya gue agak nggak malu, agak nggak pede sih. Soalnya gue tuh takut kayak cringe jokes SMP gitu. Sekali lagi tuh gue minta maaf ya kalau misalnya nggak lucu ya. Aku kan masih pemula, ajarin dong sepuh. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan dalam stand up ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Nabil Fitriani dari kelas 10 4. Di sini gue bakal menceritakan tentang pengalaman gue dan papa gue yang lagi dengan asik pertandingan Asian Games. Ya, pada suatu sore gue sama papa gue lagi nonton pertandingan Asian Games yang kayak gue bilang tadi, cabang olahraga karate antara Indonesia dan Belgia di televisi. Nah, singkat cerita, pertandingan itu dimenangkan oleh Indonesia. Otomatis emas Indonesia bertambah dong. Gue sama papa gue otomatis sangat senang sama kemenangan Indonesia. Besoknya, sore hari ada lagi pertandingan, tapi cabang olahraga renang putri. Gue yang baru pulang sekolah, lihat papa nonton itu, gue nanya dong, nonton apa? Gue bilang, nonton pertandingan Asian Games, pertandingan renang cabang putri. Gue nanya, udah berapa sih pak emasnya? Papa gue sih masih 14. Pas gue bilang, ya kok nggak bertambah? Nanti terus gue bilang ke gue, nanti kasih tau aku ya pak kalau udah bertambah emasnya. Aku mau nemenin mama dulu ke warung, karena emang gue disuruh mama buat temenin ke warung. Keesokan harinya, gue ngelakuin hal yang sama, yaitu bertanya ke papa gue, udah berapa emas sih yang didapat sama Indonesia? Tapi gue sama sekali nggak pengen nonton. Justru gue pergi main sama temen-temen gue. Setelah pulang main, gue nanya lagi dong, udah berapa emasnya pak? Papa gue tersenyum. Kenapa gue sepenasaran itu sama jumlah emas yang didapat Indonesia, kalau sedangkan gue aja masih nonton? Ya karena gue masih nonton, gue masuk kamar buat kerjain tugas. Setelah saya keluar kamar kerjain tugas, gue nanya lagi ke papa gue keluar kamar, berapa emas yang udah dapet? Papa gue cuma 1. Masa cuma tambah 1 nak? Kata gue, hah? Kok cuma 1 pak? Tanya gue. Terus papa gue jawab dong, kamu tuh kenapa penasaran banget sih sama perolehan emas? Langsung aja nonton sendiri kalau penasaran. Gue jawab, gak apa, aku gak tertarik sama pertandingannya. Aku senang aja kalau Indonesia bisa dapat emas yang banyak dari pertandingan Asian Games. Papa gue yang menghadap gue pun bingung sambil ketawa dikit. Oke. Kapal meledak. Perkenalkan, nama gue Daniel Fitra Emalu Bantorwan. Pernah gak sih guys, kalian saat di rumah melihat kondisi rumah kalian kayak kapal hancur gitu kan? Terus kalian mikir, duh kayaknya gue harus nyapu rumah dah. Terus tiba-tiba orang tua kalian nyeletuk gitu kayak, Daniel, ini rumahnya berantakan, kenapa kamu tidak nyapu? Di situ kalian kayak merasa, baru saja gue pengen nyapu, udah diomel-omelin. Dan akhirnya kalian ngambek gitu kan. Tapi ini tuh sering kejadian waktu kalian kecil. Pas kalian ngambek, pasti kalian kayak sosokan gitu kan, mau keluar gitu, mau hidup di jalanan, pakai tas, ngurung diri di kamar gitu. Kayak gue marah sama mama gue nih. Terus kalian mikir gitu, kayak
udah mikirin kayak ntar gue makan di mana gitu, ntar gue tidur di rumah siapa, apa gue tidur di pos gitu. Tapi akhir-akhirnya kalian pasti balik lagi. Karena apa? Karena kalian lapar gitu. Dan di saat kalian lapar itu tiba-tiba kalian kayak apa ya, kayak melas gitu kan. Lapar mak, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Di sini gue bakal nyeritain nih tentang kejombloan gue, kejonesan gue. Oke, dimulai dari pengalaman pertama. Waktu itu pas gue pulang sekolah nih ya, gue ketemu cewek cantik di pinggir aspal. Ngapain coba cantik-cantik di pinggir aspal? Oke, gue nyamperin tuh ya, gue tanyain, Mbak lagi apa di pinggir aspal? Ini Mbak, saya lagi ngelemin aspal. Loh, kok ngelemin aspal? Iya Mbak, saya persiapan nih kalau misalnya cinta saya tiba-tiba retak di tengah jalan. Wow, kata gue, ya Allah Mbak. Terus, nah ada lagi nih ya, waktu itu hujan-hujan. Nah sebelumnya nih kalian semua pada tahu nggak sih kalau misalnya hujan itu sebenarnya 1%-nya air, 99%-nya apa? Kenangan bro, wes. Nah di hujan-hujan nih gue punya cerita juga nih. Nah pas hujan-hujan nih kayaknya enak banget ya buat nyeruput mie, makan mie. Nah jadi gue mutusin buat ke mie-nya salah satu di toko komplek di wilayah gue, itu namanya Mang Supri. Mang Supri nih jualan mie ayam enak banget bang, sama bakso sih. Nah akhirnya gue mutusin keluar rumah, gue pakai payung, gue jalan lah ke Mang Supri. Situ gue tanya ke Mang Supri pas dateng nih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, gimana nih kabarnya? Pada sehat ya? Sehat ya? Sehat. Sehat gak? Sehat. Lu tahu nggak? Indonesia adalah negara demokrasi. Dan dalam sebuah negara demokrasi, partai politik merupakan sebuah kendaraan untuk masuk ke dalam dunia demokrasi. Tapi sayangnya, banyak orang yang mengartikan kendaraan di sini terlalu tekstual. Akhirnya, banyak poster-poster caleg yang nempel di kendaraan umum. Sebenarnya poster caleg itu buat menarik suara, tapi ini malah buat narik penumpang. Ini lama-lama kalau kayak gini terus kan, orang naik angkot bukan berdasarkan jurusan, tapi berdasarkan poster caleg yang ditempel. Wah bro, lu mau kemana? Ke Jakarta? Lah, itu bukan jurusan Bogor. Gak apa-apa, yang penting ada poster Haji Muhyiddin. Nah, jadi orang sekarang ini ya, banyak banget yang tiba-tiba pengen jadi caleg. Bukan masalah kapabilitas, tapi masalah siapa yang dikenal dan siapa yang diingat. Artis lah, seleb lah, public figure lah. Teman-teman, sudah 16 tahun kita tertatih dalam reformasi. Ditipu oleh para politisi yang katanya berikan bukti bukan janji. Tapi begitu ada suara tangis minor di pelosok negeri, mereka sibuk mencari koalisi bukan solusi. Makanya teman-teman, daripada sibuk nonton debat di televisi, lebih baik datang ke sini, bisa cuci mata, ada Tante Mary. Saya Putri Raini, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu media sosial kan? Ya pasti tahu lah, karena kayak kata media sosial tuh udah nggak asing lagi bagi kita, apalagi terutama tuh
anak-anak zaman sekarang ya, karena kayak anak zaman sekarang tuh udah aktif-aktifnya bermain medsos. Nah, kalian tau gak sih perbedaan media sosial zaman sekarang sama zaman dulu? Perbedaannya tuh zaman dulu tuh nggak ada. Dan sumpah ya, ini mah beneran kayak not gonna lie banget ya. Media sosial tuh ngeri banget coy. Kalian tahu Facebook kan? Facebook tuh penggunanya tuh udah 250 juta pengguna. Gila aja gak sih? Nah, yang paling bahaya tuh Instagram ya. Tapi Instagram ini juga menunjukkan bahwa sebagian orang Indonesia itu sangat munafik. Karena apa? Karena kalian bisa lihat akun-akun teman kalian. Gua percaya banget ya, 100% pasti akun teman kalian tuh gak cuma satu, pasti 2, 3, 4 atau lebih. Buat apa? Akun pertamanya sih buat untuk pamer-pamer, tapi akun keduanya tuh untuk cuman komentarin hal negatif yang gak guna. Kalau gue mah beda ya. Kalau gue tuh akun kedua gue tuh cuman untuk dibuat stalking akun crush lah pasti. Karena gue tuh kayak memanfaatkan banget ya. Dan kenapa gue pakai akun kedua ya? Ya malu lah kalau akun pertama gitu loh, ketahuan banget gitu. Jadi ya akun kedua lah pasti. Gini-gini juga tuh gue orangnya membantu teman gue. Ya apalagi kalau bukan membantu, merusak hubungan mereka. Wow, gue jelasin dulu dong. Tapi ini real. Ini tuh tapi ini bukan gue sendiri gitu loh. Gue diminta tolong sama temen gue. Jadi ini gue curhat dikit lah. Jadi temen gue nih dulu pernah diobsesi satu orang yang benar-benar kayak obsesi banget, kayak apa-apa temen gue lakuin tuh si cowok ini tuh ngikutin. Tapi ada satu cara ya, ini tuh ide gue tuh benar-benar kayak brilian banget. Jadi gue menyuruh temen gue untuk mengupload notes music Instagram yang judulnya tuh ini, itu lagu dangdut ya, Termiskin di Dunia by Hamda ATT. Samar-samar gue inget kayak gini, lagunya kayak gini nih. Bukan ku menolak untuk mencintaiku, tetapi lihat dulu siapakah diriku, karena engkau dan aku sungguh jauh berbeda. Ini ide wah gila sih, brilian. Tapi asal tau aja ya, gara-gara itu playlist itu gue tuh full semua lagu Om Hamdah. Tapi gak apa sih, lagunya enak. Oke, sekian dari gue, Naila Sagita. Semoga menghibur kalian semua. Oke, bentar, gue punya pantun buat lu pada semua ya. Jadi gue gak hafal, jadi gue bacain aja. Cinta perih di titik nadir, pacar menjauh, sedihlah hati. Terima kasih berkenan hadir, semoga Tuhan selalu memberkati. Yeay, dadah. Jadi di sini gue mau mengumpulkan tugas bahasa Indonesia, menyelesaikan gitu kan, karena gue memiliki tanggung jawab sebagai pelajar. Cakep lah itu lah, udah cakep lah ya. Terus kedua gue juga mau mencoba untuk menghibur kalian semua gitu kan. Tapi kalau misalnya emang gak lucu, garing, freak, FREAK, kayak yaudah lah ya, maaf aja gitu kan, karena gue bukan badut yang udah ngutamain lo. Gue udah memprioritaskan lo nih, cewek nih terutama nih, gue udah ngutamain lo, tapi lo malah bodo amat. Gue kalau jadi cowok sih gue kecewa sih, tapi kayak ya gue cewek gitu kan. Cuman kayak kalau misalnya emang biasa sih yang begitu tuh emang setnya cowok gitu, set boy gitu kan. Enggak, gue bercanda, tapi emang biasanya begitu sih, ya kan. Terus selanjutnya lagi gue mau memperkenalkan diri kali ya. Jadi di sini kayak nama gue Sahnas, tapi ingat bukan Sahnas yang selingkuh. Lu asal lu pada tahu, gue tiap ketemu orang, tiap orang nanya nama gue, pasti dia bilang kayak Sahnas yang selingkuh ya, adiknya Raffi Ahmad.
balik lagi dengan gue nama gue Jomblo Starting Soleha. Oke, orang Indonesia itu rata-rata contohnya pelawak semua gitu. Contohnya itu ada pelawak itu ada Arafah, ada banyak. Coba sebutin, gua ngomong ada banyak beberapa lagi. Jadi orang Indonesia itu mempunyai mie instan. Mie instan itu yang kita tahu ada dua macam guys. Mie instan rebus sama mie instan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian yang jarang banget diucapin selamat malam, walaupun termasuk gue. Nama gue Rewanti Sagreni, gue dari kelas 4. Jadi gue di sini bakal ngeceritain tentang hobi gue yang gak konsisten sejak kecil. Jadi pertama nih, gue punya hobi melayangan, tapi gue berhenti karena gue tahu rasa sakit itu ditarik ulur. Nah dari situlah gue beralih ke mancing, tapi gue capek juga karena gue tahu capeknya nunggu tanpa ada kepastian. Terus dari situ, karena lagi musim hujan nih, gue bukan momen hujan bukan, tapi gue lebih hobi ke ngejemur pakaian. Ya udahlah, dari situ juga gue mengganti hobi gue karena gue tahu rasa sakit dari gantung. Lanjut, nih lagi musim hujan ya guys, kalian ini harus sering-sering olahraga biar tubuh kalian tuh tetap fit. Jadi gue ini juga sering olahraga ya, termasuk salah satunya lari dari kenyataan. Terus kedua nih, gue suka panjat tebing, gue memanjat bukit tinggi ya, supaya bisa mencapai harapan-harapan orang tua yang tinggi. Terus juga gue suka fitness supaya bugar melihat dia dengan yang lain. Nah, lanjut, jadi gue punya sedikit cerita di musim hujan nih. Jadi pas itu gue tuh pengen banget mie ayam sama bakso kan. Nah akhirnya gue ke abang-abang bakso nih, abang mie ayam bakso lah. Terus gue nanya ke abangnya, bang, mie ayamnya masih ada nggak? Terus dia bilang, nggak ada neng, habis. Terus gue tanya lagi lah, baksonya ada bang, baksonya masih ada nggak? Terus dia lagi, nggak ada neng, habis. Terus gue tanya lagi, yang adanya apa bang? Terus kata dia, adanya itu adalah penyesalan. Ini penyesalan. Ya udahlah, gue akhirnya yaudah deh bang, penyesalan deh satu. Nah penyesalan itu gue nunggu selama 2 jam. Di situ ada 2 jam di situ gue nunggu. Terus gue nanya lah, pas abangnya datang, nanya, bang kenapa lama banget, abangnya ngapain aja, kata gitu. Terus dia ngomong gini, ya neng, nama juga penyesalan ya pasti selalu datangnya terlambat. Maksudnya sekian dari saya, Rewanti Sagreni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gue bakal menceritakan tentang cerita lucu hidup gue, yaitu sebelum kita lanjut, mending kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama gue Shin Manyu Putra.
orang banyak yang bilang kalau ketemu gue, nama gue bagus, nama gue unik gitu kan. Cuma kadang gue bingung, kayak nama gue Ocean Banyu, Oceannya bahasa Inggris, Banyunya katanya bahasa Jawa. Gue bingung kadang, kayak kurang nyambung aja gitu kan ya. Udah mending kita lanjut ke cerita gue. Jadi waktu itu gue pengen jajan ke warung, gue bawa duit 10.000. Gue berangkat nih ke warung jalan kaki karena warungnya deket tuh dari rumah gue. Gue jalan kaki berangkat ke warung. Sampai warung gue milih makanan, minuman yang sekiranya bakal pas, duitnya 10.000. Udah gue total duitnya pas 10.000. Gue bayar ke abangnya nih, bang jajan ini. Oh iya mas, jadi 10.000. Gue kasih duitnya. Terus selesai gue bayar, gue nungguin kembalian. Gue liatin abangnya, gue ngomong tuh nungguin kembalian. Tiba-tiba masnya bilang, mas uangnya pas 10.000. Terus gue langsung bingung, oh iya mas, uangnya pas ya 10.000 ya? Oh iya yaudah makasih mas. Dalam hati gue, aduh mau ditaruh di mana? Muka gue mana gue sering jajan situ kan, warungnya deket. Mungkin selain gue ngerasain kayak gitu, mungkin diantara lu pada pernah ada ngerasain kayak gitu kali ya. Ini cukup sekian dari gue, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makan siang, makan malam. Cakep, malamnya tetap makan ikan asin. Cakep, halo semua, izinkan saya untuk memberi salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebayang gak sih kalau misal pramugari pas pengen bacain take of introduction dia tuh pakai kayak bercanda-bercanda gitu. Contohnya kayak gini nih. Kepada penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan kecipratan air MG290 dengan tujuan Makassar. Penerbangan ke Makassar akan kita tempuh selama 1 jam setengah dengan ketinggian 32.000 kaki di atas penderitaan orang lain. Waduh. Sebelum lepas tandas, kami pastikan Anda untuk menegakkan sandaran kursi, menegakkan keadilan, sandi-sandi keimanan, membuka jendela kecil yang masih terbuka seperti harapan aku dengan dia. Jangan menutup jendela saat ingin lepas tandas. Boleh menutup jendela saat sudah berada di atas. Menutup saja loh ya. Jangan menutup usaha orang lain karena itu dosa. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Waduh, diem aja nih sebelah gue. Waduh, diem aja. Lo ngomong kek kalau nggak ketawa gitu. Ketawa dong. Hahaha. Aduh, siapa juga ya kita ketawa-ketawa. Terus lanjut deh ya. Terus gue tuh dulu pernah bilang ke kakak gue, kak lu kok pendek sih? Terus kakak gue jawab gini, ya emang kenapa kalau gue pendek? Terus gue bilang dong, ya lu berenang lah kak biar tinggi. Terus kakak gue bilang apa? Ya elah, gue berenang juga tetap aja pendek. No, lu lihat deh ikan berenang tiap hari, tiap tahun, tetap aja tuh nggak tinggi-tinggi, dia cuma lembek. Terus akhirnya dimakan. Bingung banget gue deh. Oke, nama gue Kalista Nurazra dari kelas 10-4. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.